5 wonderkid Persebaya yang sukses di Persebaya Senior dan Timnas Indonesia. 1. Andik Firmansyah. Pemain asal Jember ini begitu melekat dengan Persebaya Surabaya. Cerita perjuangannya dari seorang penjual es keliling di Stadion Gelora 10 November hingga berhasil menjadi bintang bajul ijo masih menjadi kisah inspiratif yang kerap diulang. Bakat Andik Firmansyah pertama kali diendus oleh SSB Suryanaga yang mengikuti kompetisi internal Persebaya Surabaya. Potensi dan dedikasi pemain kelahiran tanggal 23 November tahun 1991 membuat pelatih SSB Suryanaga memasukkannya ke tim secara gratis. Berkat kerja kerasnya dia berhasil naik ke Persebaya U18. Di sana dia berhasil menorehkan prestasi dengan membawa gelar juara kompetisi usia muda regional Jawa Timur tahun 2007. Karirnya berjalan mulus setelah berhasil menembus skuad utama pada tahun 2008. Kala itu Andik Firmansyah menjadi pemain termuda, 17 tahun. Semenjak itu namanya terus melejit di belantika sepak bola nasional. Gaya bermain yang gesit dan ngeyel, akselerasinya membuat banyak lawan kelimpungan. Nama Andik Firmansyah semakin dikenal setelah pertandingan antara Indonesia Selection dan La Galaxy pada 2011. Kecepatan Andik berhasil membuat David Beckham frustrasi. Sang legenda sepak bola Inggris pun terpaksa menjatuhkannya dengan tackle yang cukup keras. Sebagai permintaan maaf, mantan bintang Manchester United tersebut memberikan jersey-nya. Konon kabarnya pada tahun tersebut kelincahannya cukup mendunia bahkan sampai terendus Inter Milan. Tahun 2013 Andik Firmansyah menjajaki karir di Malaysia bersama Selangor FA, dan berhasil mempersembahkan gelar juara pada 2015. Mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2017 Andik menjadi pemain termahal di Indonesia kala itu. Sementara di level timnas Andik juga cukup menorehkan prestasi. Tercatat dia berhasil mempersembahkan medali perak di SEA Games 2011, 2013, dan membawa Indonesia runner-up Piala AFF 2016. 2. Rahmat Irianto. Sebagai putra legenda Persebaya, Bejo Sugiantoro, darah sepak bola mengalir deras dalam diri Rahmat Irianto. Bakatnya sudah mulai terlihat sejak usia sangat belia. Dia tercatat turut menjadi bagian timnas Indonesia U13 pada tahun 2013. Pemain yang biasa disapa Rian memulai karirnya dengan Friends United pada 2014. Setelah 2 tahun di Malaysia, ia kemudian pulang dan bergabung dengan tim kompetisi internal Persebaya, Indonesia Muda Surabaya. Hanya butuh 1 tahun bagi Rahmat Irianto untuk bisa mendapatkan kepercayaan Persebaya Surabaya. Pada 2017 ia resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya di usianya yang baru 17 tahun. Pada waktu sama, dia juga aktif menjadi bagian timnas Indonesia asuhan Indra Syafri. Bahkan kala itu dirinya dipercaya mengemban ban kapten. Keaktifannya di timnas Indonesia bahkan membuat pemain tersebut sempat telat menjalani debut bersama tim. Namun, etos kerja tersebut membuat Persebaya Surabaya berani mengikatnya dengan kontrak jangka panjang. Di level timnas, Rahmat Irianto berhasil menjadi juara ketiga Piala AFF U19 2017, juara Piala AFF U22 2019, dan medali perak SEA Games 2019. Bersama Persebaya Surabaya, dia berhasil mempersembahkan gelar juara Liga 2 2017, runner-up Liga 1 2019, runner-up Piala Presiden 2019 dan juara Piala Gubernur Jatim 2020. Hal yang membuat istimewa adalah gelar-gelar tersebut direngkuh saat usianya belum juga 20 tahun. Dan saat ini dia bermain untuk Persib Bandung. 3. Muhammad Supriyadi. Surabaya seperti tidak pernah kehabisan stok pemain-pemain muda bertalenta. Salah satu pemain dengan talenta paling cerah kini adalah sang bocah ajaib, Muhammad Supriyadi. Ia lahir dari sebuah keluarga sederhana di daerah Rungkut Timur, Surabaya. Keterbatasan ekonomi keluarga membuat pemain kelahiran tanggal 23 Mei tahun 2002 tersebut sempat mengurungkan niatnya untuk menjadi pesepak bola. Terlebih, ayahnya sempat tidak setuju dengan jalan karir yang dipilih sang pemain. Beruntung, sang ibu justru mendukung cita-citanya. Hingga akhirnya dia mampu membuktikan kesungguhan untuk menjadi pemain profesional. Keterbatasan dan rintangan tersebut menempa Supriyadi menjadi pribadi yang tangguh dan pantang menyerah. Pemain berusia 18 tahun tersebut memulai karirnya dari SSB Rungkut FC, salah satu tim kompetisi internal Persebaya Surabaya. Lalu, dia mencoba peruntungannya ke ibu kota. Sayang,
dia justru ditipu dan ditelantarkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kehidupannya mulai membaik setelah teman baiknya mengajak untuk bergabung ke SSB Bina Taruna. Dari sana dia bertemu dengan beberapa orang yang menjadi pintu gerbang kiprahnya di Timnas Indonesia. Supriyadi bergabung skuad Timnas U16 pada tahun 2017, saat kualifikasi Piala Asia U16 asuhan Fahri Husaini. Bersama pelatih asal Aceh tersebut, Supriyadi dan kawan-kawan mencetak sejarah baru dengan lolos ke babak perempat final Piala Asia U16. Setahun kemudian, ia menjadi pahlawan usai membawa Timnas U16 juara Piala AFF U16 2018. Karena kepiawaiannya, Supriyadi terpilih dalam program pembinaan usia dini, Garuda Select dan latihan di Liverpool bersama Tranmere Rovers. Mimpi menjadi kenyataan pada 2019. Beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-17 tahun, Persebaya Surabaya menyodorkan kontrak profesional. Supriyadi menjalani debut bersama Persebaya Surabaya pada pekan ke-16 Liga 1 2019 melawan Persija Jakarta. Ini menjadikannya pemain termuda sepanjang sejarah Liga 1 dengan usia 17 tahun 3 bulan dan 1 hari saat menjalani debut. Pada akhir musim Supriyadi banyak diperbantukan di Persebaya Surabaya U20. Hasilnya, ia sukses mengantarkan Bajul Ijo menjuarai Elite Pro Academy U20 tahun 2019. 4. Marcelino Ferdinand. Marcelino pertama kali dikenal publik secara luas saat tampil membela Timnas Indonesia U15 arahan Bima Sakti pada 2019. Saat itu, dia menjadi andalan tim dalam ajang Piala AFF U15 2019 dan menyumbang 5 gol. Sayang, Timnas Indonesia U15 gagal keluar sebagai juara dalam ajang tersebut. Mereka kalah dengan skor 0-2 dari Thailand di semifinal hingga Malaysia yang akhirnya merengkuh trofi. Tapi, itu menjadi titik awal karir pemain jebolan kompetisi internal Persebaya itu. Marcelino bergabung dengan Timnas Indonesia U15 dengan statusnya sebagai pemain Persebaya U16. Lagi-lagi, dia gagal menyumbang trofi juara Elite Pro Academy U16 2019 yang berpotensi menjadi prestasi pertama. Kemampuan Marcelino Ferdinand sebagai winger kian berkembang. Dia masuk skuad senior Persebaya pada musim 2020 di usia 15 tahun. Sayangnya, dia belum mendapat kesempatan tampil di Liga 1 2020 karena pandemi. Marcelino pertama kali dikenal publik secara luas saat tampil membela Timnas Indonesia U15 arahan Bima Sakti pada 2019. Saat itu, dia menjadi andalan tim dalam ajang Piala AFF U15 2019 dan menyumbang 5 gol. Sayang, Timnas Indonesia U15 gagal keluar sebagai juara dalam ajang tersebut. Mereka kalah dengan skor 0-2 dari Thailand di semifinal hingga Malaysia yang akhirnya merengkuh trofi. Tapi, itu menjadi titik awal karir pemain jebolan kompetisi internal Persebaya itu. Marcelino bergabung dengan Timnas Indonesia U15 dengan statusnya sebagai pemain Persebaya U16. Lagi-lagi, dia gagal menyumbang trofi juara Elite Pro Academy U16 2019 yang berpotensi menjadi prestasi pertama. Kemampuan Marcelino Ferdinand sebagai winger kian berkembang. Dia masuk skuad senior Persebaya pada musim 2020 di usia 15 tahun. Sayangnya, dia belum mendapat kesempatan tampil di Liga 1 2020 karena pandemi. Pemain kelahiran Jakarta itu akhirnya berkesempatan menjalani debut bersama Persebaya. Itu terjadi saat Marcelino tampil sebagai pengganti dalam kemenangan 3-1 Persebaya atas Persikabo 1973 dalam pekan kedua BRI Liga 1 2021 per 2022, tanggal 11 September tahun 2021. Hasilnya, Marcelino Ferdinand tampil cukup apik selama 25 menit pertandingan. Dia masuk pada menit ke-65 dengan menggantikan gelandang Bruno Moreira dan terlihat berusaha beradaptasi dengan permainan tim. Marcelino bahkan memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang pernah diturunkan oleh Persebaya di Liga 1. Dia baru berusia 17 tahun 2 hari di hari pertandingan atau berulang tahun pada tanggal 9 September tahun 2021. Hingga saat ini Marcelino tetap menjadi andalan bagi Persebaya senior. Dan di Timnas Marcelino dipercaya oleh Coach Shin Tae-yam untuk membela Timnas U20, U23, dan bahkan di senior juga. 5. Rizky Ridho. Rizky Ridho Ramadhani kini termasuk yang diandalkan Timnas Indonesia di Piala AFF 2020.
Bek milik Persebaya Surabaya ini mampu menembus skuad timnas senior meski masih berusia 20 tahun. Karir pemain satu ini memang terbilang mulus. Sejak awal, dia sudah mencuri perhatian saat masih menimba pengalaman di kompetisi internal Persebaya Surabaya. Namanya pun mulai dikenal di tahun 2019. Saat itu, Rizky Ridho menembus timnas Indonesia U19 dan menjadi kapten di Piala AFF U19 2019 di bawah arahan pelatih Fahri Husaini. Dia mampu tampil solid mengawal lini belakang timnas Indonesia U19. Di fase grup, skuad Garuda menunjukkan performa impresif dengan mencetak 20 gol dan hanya kebobolan 4 gol. Tapi, seperti biasa, penampilan mereka anti klimaks dengan hanya meraih peringkat ketiga di turnamen itu. Di musim yang sama, Rizky Ridho masuk skuad Persebaya U20 yang berkiprah di Elite Pro Academy U20 2019. Hasilnya, dia termasuk pemain kunci yang meraih trofi ajang tersebut di bawah asuhan pelatih Uston Nawawi. Berkat penampilannya, pemain asli Surabaya itu dipromosikan ke tim senior di musim 2020. Dia lantas menjalani laga debutnya, meski tidak resmi, dalam duel antara Persebaya melawan Persis Solo bertajuk uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tanggal 11 Januari tahun 2020. Nama satu ini digadang-gadang akan bersinar bersama Persebaya. Sayang, itu tidak berlangsung dalam waktu singkat karena Liga 1 2020 ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Rizky Ridho kemudian masih disertakan dalam petualangan Persebaya di Piala Menpora 2021. Lagi-lagi, dia menunjukkan performa impresif, bek muda yang tangguh dan berani menghadapi serangan lawan. Pemain jebolan El Faza ini, klub internal Persebaya, dibekali ketenangan dalam menghalau serangan lawan. Posturnya juga cukup untuk duel udara. Lalu, masih ada kemampuan melakukan tackle bersih, intercept, hingga sapuan. Stopper kelahiran tanggal 21 November tahun 2001 ini kemudian masuk skuad Bajul Ijo yang berkiprah di BRI Liga 1 2021-2022. Sebagai pemain belia, dia mampu membukukan 6 penampilan dari 17 pekan Liga 1. Dia menjadi pemain pelapis yang apik. Di usianya yang muda, memang tidak mudah menembus skuad senior. Apalagi, duo jantung pertahanan Persebaya Surabaya dihuni oleh pemain berpengalaman, yakni Ali Sesai dan Arif Satria. Di kesempatan yang dimilikinya, Rizky Ridho selalu tampil solid. Alhasil, namanya pun mendapat panggilan pelatih Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2020. Dia jadi pemain termuda kelima setelah Elkan Bagot, Ramai Rumakik, Hernando Aris Sutaryadi, dan Pratama Arhan. Di Piala AFF 2020, Rizky Ridho telah membukukan 2 penampilan. Pertama saat timnas Indonesia pesta 5-1 kontra gawang Laos, tanggal 12 Desember tahun 2021. Meski sempat kebobolan, dia masih tampil apik di laga itu. Berikutnya, namanya masuk starting 11 melawan Vietnam, tanggal 15 Desember tahun 2021. Di laga itu, timnas Indonesia memainkan 5 bek dan Rizky jadi satu dari 3 bek tengah bersama Fahrudin Arianto dan Alveandra Dewangga. Dia mampu menunjukkan ketangguhan dalam menahan gempuran para pemain Vietnam yang tampil menguasai permainan sepanjang pertandingan. Duel itu sendiri berakhir dengan kedudukan 0-0 dan Rizky punya peran penting membawa timnas Indonesia